Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, kita hari ini lanjutkan materi terkait elektrokimia ya. Target saya hari ini selesai materinya, nanti kita punya satu pertemuan lagi hari Kamis untuk membahas soal-soal latihannya ya. Minggu lalu kita sudah sampai ini ya, slide 36, meramalkan kespontanan reaksi. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita coba review kembali sedikit lah sekilas apa sih yang sudah kita bahas di bab ini. Yang pertama, kalau kita ingat-ingat kembali di awal kita melihat ada dua sel elektrokimia. Yang pertama ada sel Volta atau Galvani, kemudian yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, kita harus bisa menjelaskan apa perbedaan dan persamaan dari kedua sel tersebut. Sel Volta atau Galvani itu reaksinya spontan, kita bisa memanfaatkan energi listrik dari reaksi yang spontan tersebut. Sebaliknya kalau sel elektrolisis tidak ya. Lalu kutubnya atau muatan dari elektrodanya. Kalau dalam sel Volta atau Galvani, anoda itu adalah sumber elektron ya. Jadi muatannya negatif. Jadi pertama kali reaksi terjadi di anoda, terjadi oksidasi, elektron lepas ke anoda menuju elektroda menuju katoda ditangkap oleh analit yang mengalami reduksi. Jadi di kutubnya kedua perbedaannya, di elektrolisis sebaliknya. Anoda positif, katoda negatif. Lalu persamaannya masing-masing baik di elektrolisis maupun di sel Volta atau Galvani, di katoda itu sama-sama tempat terjadi reduksi, di anoda sama-sama terjadi oksidasi. Ya, itu sekilas mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua sel elektrokimia. Nah, terkait sel elektrokimia tersebut kita harus bisa menggambarkan skemanya atau memahami skema dari kedua sel tersebut, lalu memprediksikan apa reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, lalu nyatakan dengan notasi sel. Notasi sel ini untuk menggambarkan atau menuliskan secara ringkas sel elektrokimianya. Dengan perjanjian kita tuliskan reaksi oksidasi dulu atau di anoda dulu, baru kemudian dipisahkan oleh jembatan garam atau garis tegak vertikal ganda, lalu reaksi reduksi atau yang terjadi di katoda. Nah, itu terkait sel elektrokimia. Kemudian kita sudah mengenal ada yang namanya potensial reduksi standar. Nah, bagaimana kemampuan setiap spesies dalam menangkap elektron. Semua dinyatakan dalam persamaan reduksi. Yang nilainya sudah kita ketahui, yang biasa kita sebut sebagai deret volta untuk sebagian spesies yang biasa kita hafalkan urutannya, di mana nilainya kalau semakin positif berarti semakin mudah untuk mengalami reduksi. Dari namanya juga potensial reduksi. Ketika nilainya semakin positif, semakin mudah untuk tereduksi. Sebaliknya, kalau semakin negatif, semakin sulit tereduksi, jadi reaksi kebalikannya yang paling mudah, yaitu oksidasi. Nah, dari potensial reduksi standar sudah diketahui untuk masing-masing elektroda. Ketika kita buat suatu sel elektrokimia, berarti ada sepasang elektroda, kita bisa mengetahui berapa beda potensial di antara kedua elektroda tersebut. Kalau dalam keadaan standar, di mana konsentrasinya, kalau larutan itu 1 molar, kalau tekanan itu 1 atm, berarti kita cukup mencari E0 selnya. Jadi rumus pertama yang kita punya di bab ini, E0 sel atau beda potensial di antara kedua elektroda dalam sel elektrokimia adalah potensial reduksi standar katoda dikurangi potensial reduksi standar anoda. Ya, itu kalau dalam keadaan standar. Lalu kalau tidak dalam keadaan standar, berarti kita harus cari E selnya. Ini ya. Kemudian terakhir kita harus bisa meramalkan kespontanan reaksi. Kespontanan reaksi dilihat dari beda potensial. Kalau reaksinya dalam keadaan standar, kita cukup hitung E0 selnya. Kalau E0 selnya positif, lebih dari 0 berarti spontan. Kalau tidak dalam keadaan standar, berarti kita harus cari E selnya. Nah, persamaan kita sudah
memiliki 3 persamaan yang menghubungkan antara E0 sel atau E sel dengan delta G atau delta G0, lalu satu lagi dengan K. Ya, rasanya sampai di situ minggu lalu. Kita lanjutkan. Ini masih terkait persamaan NERS ya, untuk menghubungkan potensial sel dengan tetapan keseimbangan, tapi tidak dalam keadaan standar. Karena kalau dalam keadaan standar, mau bagaimanapun hukum keseimbangannya, quotient-nya atau K-nya, nanti hasilnya akan sama dengan ln 1, yang nilainya sama dengan 0. Jadi E selnya akan sama dengan E0 sel. Ya. Oke, kemarin minggu lalu kita lihat ini menentukan kespontanan reaksi menggunakan persamaan NERS ya. Jadi sebetulnya di sini dimasukkan tekanannya, hanya saja memang di soal ini tekanan H2-nya sama dengan 1. Jadi ketika ini terlewat atau memang sengaja dilewat, tidak merubah hasil. Nah, masih menggunakan persamaan NERS, tapi yang diminta di sini bukan menentukan kespontanan, bukan menghitung E selnya, tapi diketahui E selnya, kita bisa cari berapa nilai konsentrasi di salah satu larutan ya, di anoda atau di katoda. Contoh, untuk menentukan konsentrasi ion tembaga 2 dalam sampel air, disiapkan sistem sel galvani yang terdiri dari elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat. Nah, jadi elektrodanya ini dicelupkan ke dalam perak nitrat dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Lalu elektroda yang kedua adalah elektroda tembaga dicelupkan ke dalam larutan sampel air. Hasil pengukuran potensial sel memberikan nilai 0,62 volt. Elektroda tembaga teramati mengemban muatan negatif. Nah, berarti informasinya di sini. Ini adalah sel galvani, ya, sel yang spontan reaksinya. Negatif itu berarti dia di anoda atau di katoda? Kalau sel galvani, oh sudah ada nih tulisannya ya, sehingga ditempatkan sebagai anoda ya. Jadi informasinya, kalaupun ini nanti ini tidak ada informasinya, kita kan sudah tahu tadi sudah membahas perbedaan sel galvani dan sel elektrolisis dilihat dari muatan elektrodanya. Tentukan konsentrasi ion tembaga dalam sampel air. Nah, berarti di sini karena kita tahu informasinya anodanya adalah tembaga, berarti katodanya adalah perak. Informasi ini dipakai untuk menghitung berapa E0 sel. Perak ini anggap ada ya datanya, kalau nanti pasti diberikan. Ini 0,8, tembaga 0,34. Ini adalah E0 selnya. Lalu karena ini tidak dalam keadaan standar ya, dan kita juga diminta untuk menentukan larutan sampel ini berarti mengandung tembaga 2+ ya. Nah, berapa konsentrasinya? Berarti di sini kita pakai persamaan NERS. E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per NF ln Q. Nah, kita kan perlu hukum kesetimbangannya. Q-nya dinyatakan dengan perbandingan konsentrasi apa? Kita tuliskan reaksinya. Katodanya perak, Ag+ menjadi Ag, anodanya tembaga menjadi tembaga 2+. Ya. Ini kita setarakan. Setelah disetarakan, di sini ternyata jumlah elektron yang terlibat untuk menghilangkan elektron di kedua reaksi setengah sel. Karena kalau kita bagi 2, ini Ag+ ditambah elektron sudah setara ya menjadi Ag. Tapi kalau ini hanya melibatkan 1 elektron dalam reaksi setengah selnya. Tapi kalau tembaga, Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, berapa elektron yang terlibat? Itu yang bisa menghilangkan elektron di kedua sisi, di tengah reaksi selnya. Berarti ini kita kalikan 2 koefisiennya. Jadi jumlah elektronnya di sini 2. Ya, informasi ini penting untuk kita masukkan di dalam persamaan NERS-nya. Jadi ininya sudah ada. Nih, kalau tidak tahu 0,059 kan kalau tidak disebutkan temperaturnya, berarti ini sudah bisa dipastikan pada 298 Kelvin. Kalau tidak tahu bagaimana
mengubah ya, atau angka. Kalau ini sudah kita buat logaritma, ini kita masukkan R-nya, T-nya yang 0,059. Kalau takut keliru, ya lebih baik kita masukkan ke persamaan awal dari persamaan Hertznya. Ini kan bisa ini sudah hafal ya, pakai yang satuannya Joule. R-nya 8,314, T-nya 298 Kelvin, N-nya tadi dapatnya 2, F bilangan Faraday 96.500 Coulomb per mol. Tadi sudah dicari E0 selnya 0,46. Kemudian nah Q-nya di sini kita hanya perlu yang aqueous. Kalau ada gas berarti gas juga termasuk ya. Intinya yang tidak masuk hanya liquid dan solid. Karena di sini yang aqueous itu hanya Cu2 plus dengan Ag plus, berarti Q-nya adalah konsentrasi Cu2 plus dibagi konsentrasi Ag plus pangkat 2. Ag plusnya di sini sudah diketahui 0,225. Yang dicari adalah Cu2 plusnya yang ada di anoda. Ya. Ini Q-nya dimasukkan. Jadi dimasukkannya terakhir ya 0,0225 kalau pakai cara ini. Kita cari perbandingan ln Cu2 plus per Ag plus, dapatnya sekian. Dari sini berarti konsentrasi Cu2 plus sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Hasil dari ini. Dimasukkan 0,225 dapat hasilnya sekian. Ya. Nanti silakan dicek lagi. Saya belum ngecek perhitungannya, tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Kalau kita mengetahui bisa mengukur berapa potensial sel ya, antara dua buah elektroda, lalu di satu elektroda kita buat larutannya itu sudah diketahui pasti konsentrasinya seperti tadi Ag+, lalu kita bisa menentukan berapa konsentrasi sampel di salah satu elektroda yang lain ya, di dalam larutan yang dicelupkan terhadap elektroda yang satu lagi. Itu aplikasi dari sel Galvani atau penggunaan persamaan Nernst ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini rasanya ini konsep ya, tidak harus sampai kita hitung. Untuk sel Galvani berikut, nah, yang mana yang katoda? Perak atau timbal? Ini sel Galvani. Kita masih berbicara sel Galvani. Mana katoda? Perak atau timbal? Yang mana? Ingat, aliran elektron di sini informasinya sudah ada. Dari mana ke mana? Dari anoda ke katoda. Ya. Ini berarti anodanya, ini katoda. Ini kutub negatif, ini positif. Ini kan elektron pertama kali dilepaskan. Ya. Berarti apa yang terjadi di sini? Terjadi oksidasi Pb menjadi Pb2+. Ya. Melepaskan 2 elektron. Elektron itu lepasnya kemana? Ke elektroda. Dia ke rangkaian luar, berjalan ke rangkaian luar, diterima oleh katoda. Jadi di sini yang terjadi ada larutan Ag+, ya, menerima 2 elektron tersebut menjadi 2 Ag. Ya, jadi informasinya di sini yang paling mudah lihat dari aliran elektron. Elektron mengalir, ini sumber reaksi redoks spontan yang pertama kali ketika dipasangkan dengan perak, oksidasi, melepaskan elektron, elektron mengalir di rangkaian luar, ditangkap di katoda, terjadi reaksi seperti ini. Jumlah yang dilepaskan itu sama dengan jumlah yang ditangkap. Ya, jadi harus bisa memahami skema sel Galvani, atau sebaliknya ada reaksi selnya. Ini kan kalau digabung menjadi 2 Ag plus ditambah Pb menjadi 2 Ag ditambah Pb2 plus. Coba kalau misalnya ini kalau tidak berubah sampai saat ini informasinya,
kan masih dinamis ya. Tapi sampai saat ini yang saya ketahui nanti ujian keduanya luring. Jadi kalau misalnya luring ada kemungkinan misalnya ditanyakan buat skema sel galvani dari reaksi sel berikut. Ya, jadi harus bisa dibolak-balik. Mau dari gambar ke reaksi sel atau ke notasi sel, sebaliknya dari reaksi sel atau notasi sel ke skema sel galvaninya. Oke, kita sudah tahu reaksinya. Sekarang yang ditanyakan, berapakah perubahan potensial sel pada peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen anoda dengan faktor 10. Jadi di sini penting untuk tahu mana anoda, mana katoda ya. Karena nanti itu akan berpengaruh pada spesi mana yang dimaksud ya. Dalam larutan di anoda atau di katoda itu spesi yang mana. Berarti kita mulai dari persamaan Nernst-nya. E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per N-nya sudah diketahui 2F ln. Nah, berarti tadi ini kita langsung tulis ya. Persamaan atau reaksi selnya. Reaksi selnya tadi 2Ag plus ditambah Pb menghasilkan Pb2 plus ditambah 2Ag. Jadi di sini Q-nya adalah Pb2 plus dibagi Ag plus pangkat 2. Nah, anggap misalnya kalau di awal konsentrasinya, jika konsentrasi Pb2 plus sama dengan Ag plus sama dengan 1 molar, maka E sel ini akan sama dengan E0 sel yang nilainya sebesar E0 katodanya Ag plus menjadi Ag ya. Kemudian dikurangi anodanya Pb2 plus menjadi Pb. Besarnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ini untuk yang A, mana ya? Sini ya. Jika dalam kompartemen anoda berarti Pb-nya ya, Pb2 plusnya ditingkatkan konsentrasinya dengan faktor 10. Berarti E selnya sama dengan E0 sel dikurangi RT per 2F ln yang ditingkatkan adalah di anoda. Di anoda ada Pb2 plus. Ini 10 dibagi 1. Nah, sebaliknya untuk yang B, berapa perubahan potensial sel pada peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen katoda? Di katoda adanya Ag plus, di anoda Pb2 plus. Berarti E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per 2F ln 1 per 10 pangkat 2. Ya. Bisa dipahami ya maksud soalnya. Jadi intinya pokoknya kita benar-benar harus paham apa yang ada dalam sel galvanik. Mulai dari reaksinya, dari aliran elektron, mana anoda, mana katoda, bagaimana muatannya. Ya, semuanya harus paham. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Sudah cukup jelas ya untuk sel galvanik? Nah, ini masih hal yang sama, kita bisa menentukan konsentrasi, tapi di sini konsentrasi yang dimaksud adalah H+. Nah, artinya di sini aplikasi dari sel galvanik kita bisa menentukan berapa pH suatu larutan. Ya. Nah, ini aplikasinya dalam pH meter. Jadi pH meter itu bekerja atas dasar persamaan Nernst yang diukur adalah berapa H+-nya. Anodanya pada pH meter ini adalah elektroda hidrogen dan katodanya adalah elektroda pembanding. Ya, di sini elektroda pembandingnya adalah elektroda kalomel. Nah, ini notasi sel untuk pH meter. Jadi di dalam suatu wadah, bedanya kalau pH meter, kalau dalam sel galvanik seperti ini kan biasa kita bagi menjadi 2 kompartemen. Kalau dalam pH meter, ini menjadi suatu kesatuan, tapi tetap terpisah ya di antara elektroda katoda dan anodanya.
Kalau kita tulis dalam bentuk notasi selnya, ini ada elektrodanya inert, platina, kemudian di sini kalau menggunakan elektroda hidrogen, berarti di sini ada gas hidrogen, kemudian reaksinya berarti oksidasi hidrogen menjadi H+. Nah, ini yang ditentukan. Jadi ini konsep ya, konsep sel galvani untuk penentuan pH meter. Lalu untuk penentuan pH. Lalu yang satunya lagi ini katodanya. Nah, kalau yang saat ini, alat pH meter saat ini tidak menggunakan elektroda hidrogen standar, ya, tapi menggunakan elektroda gelas. Kemudian pembandingnya adalah elektroda kalomel, ya, yaitu campuran merkuri 1 klorida yang bersentuhan dengan merkuri cair dan larutan KCl. Jadi di sini ada menggunakan kawat perak yang dilapisi dengan perak klorida lalu dicelupkan ke dalam larutan HCl. Nah, nanti di sini ada perbedaan antara konsentrasi H+ di dalam elektroda membran gelasnya dengan H+ yang ada di luar. Ya. Ini pH meter yang kita gunakan saat ini. Kita coba lihat bagaimana prinsip penentuannya. Pada pengukuran menggunakan pH meter, elektroda hidrogen dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Potensial elektroda hidrogen ditentukan dari setengah reaksi oksidasi hidrogen. Ya, ini oksidasinya melibatkan 2 elektron. Lalu hubungan potensial elektroda hidrogen dan konsentrasi H+ ini ditentukan dengan persamaan Nernst. Ya. Potensialnya sama dengan potensial sel standarnya, potensial reduksi standarnya, dikurangi RT per NF ln H+ pangkat 2 dibagi tekanan hidrogen. Nah, dengan nilai ini kan persamaan potensial reduksi standar, konvensinya sama dengan 0, lalu tekanan H2-nya 1 atm. Jadi ini bisa dikonversi ke dalam variabel pH. Nah, potensial selnya sama dengan minus, ini kita ubah RT per NF-nya, ya. Ini dalam bentuk logaritmanya. Lalu karena di sini tekanan hidrogennya 1, ya, berarti bisa kita hilangkan. Di sini kita hanya perlu konsentrasi H+-nya. Lalu kita coba selesaikan nilai ini, kita sederhanakan. Ini min log H+ sama dengan pH. Jadi kita punya hubungan untuk beda potensial antara elektroda hidrogen standar dengan elektroda pembanding pada 25 derajat Celcius ini sama dengan 0,0592 volt kali pH. Jadi beda potensial selnya adalah potensial reduksi dari elektroda hidrogen ditambah potensial pembandingnya. Dari sini kita bisa cari pH itu sama dengan beda potensial dibagi 0,0592 volt. Jadi yang terukur, misalnya kita celupkan larutan ke dalam suatu sampel, kita celupkan pH meter ke dalam suatu sampel, data yang muncul kan langsung pH. pH itu dari mana? Yang diukur adalah berapa beda potensialnya dibandingkan dengan pembanding. Pembandingnya tadi misalnya kalomel. Lalu ini kalau kita lakukan pada 25 derajat Celcius, ini kita bagi dengan konstantanya, 0,0592. Jadi perubahan potensial sel itu akan sebanding dengan berapa kelipatan dari konstanta ini dikalikan pH, ya, terhadap elektroda pembanding. Itu prinsip dari pengukuran menggunakan pH meter. Contoh, ini masih menggunakan elektroda hidrogen, ya, jadi masih kita bisa langsung menggunakan persamaan ini. Kalau ditanyakan berapa pH larutannya. Sel berikut memiliki potensial
0,55 volt pada 25 derajat Celcius. Artinya ini sudah merupakan beda potensial ya. Diketahui ini SL-nya. Diketahui potensial dari elektroda pembandingnya adalah 0,28 volt. Berapa pH larutan dalam kompartemen anoda? Jadi di sini tinggal kita masukkan pH sama dengan potensial selnya 0,55 dikurangi 0,28 dibagi 0,0592 volt. Jadi ini yang terbaca ketika kita menggunakan pH meter untuk mengukur suatu larutan. Oke, gambarannya ini kalau elektroda pH meter atau kalau pH meternya menggunakan elektroda hidrogen standar dengan kalomel. Oke. Yang terakhir sebelum ke aplikasi rasanya, ya. Ini contoh dari sel galvanik lainnya. Ini bisa kita bentuk dari suatu elektroda yang sama. Sini misalnya sama-sama tembaga, tapi dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2+ yang konsentrasinya berbeda. Makanya ini disebut dengan sel konsentrasi. Kita masih bisa memungkinkan untuk memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan dari reaksi spontan meskipun elektrodanya sama tapi larutannya beda konsentrasinya. Kebergantungan potensial sel pada konsentrasi memungkinkan kita merancang sel galvani dari 2,5 sel yang mengandung zat yang sama. Contoh, berarti di sini kita lihat ada aliran elektron dari kanan ke kiri. Berarti ini anoda negatif, ini katoda positif. Ya. Pada gambar di samping ada sel galvani yang dibuat dari sepasang elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2+, 0,1 molar di anoda dan 1 molar di katoda. Elektroda tembaga yang dicelupkan dalam larutan yang lebih encer, akan berperan sebagai anoda. Nah, ini kalau kita lihat aliran elektronnya sesuai ya. Yang lebih encer itu selalu di anoda supaya hasilnya E-selnya bernilai positif. Ya, kalau kita buat ini menjadi notasi sel, elektrodanya sama ya, tembaga. Jadi reaksinya pasti antara Cu dengan Cu2+. Tapi tinggal posisinya. Yang pertama oksidasi, berarti oksidasi dari Cu menjadi Cu2+. Tapi kita tuliskan di sini, harus tuliskan konsentrasinya. Kompartemen yang mana? Yang konsentrasinya lebih encer. Lalu dipisahkan oleh jembatan garam, reduksinya Cu2+ yang 1 molar menjadi Cu. Ya, itu notasi sel untuk sel konsentrasi tersebut. Lalu untuk menghitung beda potensialnya, di sini E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per NF. Nah, kalau kita tulis reaksi selnya, reduksi oksidasi, direduksi Cu2+ yang konsentrasinya 1 molar, 2 elektron menjadi Cu, lalu oksidasi Cu menjadi Cu2+ yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, ketika kita jumlahkan reaksi selnya, yang ini saling menghilangkan, ini saling menghilangkan, jadi reaksi selnya seperti ini, Cu2+ dari yang konsentrasinya lebih pekat, lebih besar, menjadi Cu2+ yang konsentrasinya lebih encer. Sehingga Ki-nya sama dengan konsentrasi Cu2+ untuk yang encer dibagi dengan konsentrasi Cu2+ yang pekat. Sesuai dengan ini. Nah, jadi penting untuk mengetahui reaksi selnya supaya kita tahu berapa perbandingan hukum aksi massanya.
ketetapan kesetimbangannya atau questionnya. Jadi E sel, E0 sel. Nah, karena di sini sel konsentrasi, elektrodanya kan sama. Kita tidak peduli mana yang katoda, mana yang anoda. Karena elektrodanya sama, pasti E0 selnya sama dengan 0. Ya, nilai E0 sel akan selalu sama dengan 0 untuk sel konsentrasi. Jadi bila dimasukkan, ini kita akan peroleh E sel disederhanakan sama dengan RT, N-nya adalah 2, F ln 0,1 dibagi 1. Nah, hasilnya ini positif 0,03 volt. Ya. Jadi selama ini bisa menghasilkan beda potensial yang positif, artinya ini merupakan sel galvani, salah satu contoh sel galvani yang bisa kita manfaatkan energi listriknya. Jadi tidak harus selalu menggunakan elektroda yang berbeda. Ternyata elektroda yang sama pun asal konsentrasi di kedua kompartemennya berbeda, tapi kita hubungkan nanti dengan kutub yang sesuai, itu bisa menghasilkan reaksi yang spontan. Kalau kita balik, misalnya yang ini dihubungkan ke positif, yang ini negatif, tentu nilainya akan sebaliknya. Jadi minus 0,03. Jadi reaksinya tidak spontan. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Ini sekilas gambaran ya, kita kenal ada berbagai jenis baterai yang termasuk sel galvani. Ya, kita manfaatkan reaksi spontan tersebut untuk kita ambil energi listriknya untuk menjalankan sebagai sumber energi untuk berbagai alat elektronik, ya mulai dari jam atau baterai untuk handphone dan lain sebagainya. Nah, di sini jenis baterai ada yang kita namakan baterai primer, artinya yang hanya sekali pakai, tidak bisa kita isi ulang. Ada yang sekunder. Kalau sekunder bisa kita isi ulang. Prinsipnya ketika kita pakai, artinya kita memanfaatkan reaksi sel yang spontan. Jadi baterai tersebut bertindak sebagai sel galvani. Kalau untuk baterai sekunder yang bisa diisi ulang, pada saat pakai berarti yang terjadi itu adalah skemanya sel galvani. Sebaliknya, pada saat diisi ulang, itu bertindak sebagai elektrolisis. Kita berikan energi supaya memaksa reaksi kebalikannya itu terjadi. Nanti setelah kita cabut kembali sumber listriknya, itu berarti punya simpanan energi untuk kembali lagi menjadi sel galvani. Ya, itu prinsipnya. Nah, contoh yang banyak kita gunakan ini ada baterai yang kapasitasnya ini yang 1,5 volt ya. Di sini terdiri dari anodanya berupa seng, ya. Kemudian di anoda akan terjadi oksidasi. Jadi didasarkan pada oksidasi seng menjadi seng 2+, Zn menjadi Zn2+. Lalu di katodanya ini merupakan grafit. Grafitnya di sini inert, ya. Yang terjadi ini hanya sebagai tempat terjadinya reaksi dan sebagai konduktor. Yang mengalami reaksinya ini antara grafit dengan anoda dengan seng. Di sini dipisahkan oleh suatu pasta yang terdiri dari serbuk grafit, kemudian MnO2 dan NH4Cl. Nah, yang terjadi di katoda ini reduksinya adalah reduksi dari MnO2 dalam NH4Cl. Dari reaksi yang spontan ini kita bisa memanfaatkan energi kalau tidak salah sekitar 1,5 volt ya, beda potensial ya. Lalu yang lain ini baterai alkali yang kita kenal juga. Ini masih mirip ya bahannya. Reaksinya melibatkan Zn dengan mangan oksida, tapi bedanya di sini dalam suasana basa. Kalau tadi NH4Cl. Ini kalau nggak salah beda potensial sedikit lebih besar 1,54 volt dibandingkan yang baterai primer yang sebelumnya. Ya, jadi prinsipnya ini adalah sel galvani, ya, reaksinya spontan. Karena reaksi spontan, kita bisa memanfaatkan energi listrik tersebut sampai akhirnya nanti terjadi kesetimbangan
selnya nanti sama dengan 0. Berarti kalau sudah seperti itu ya sudah, kita tidak bisa memanfaatkan lagi energi dari baterai tersebut. Itu kalau baterai primer. Kemudian untuk sel sekunder yang bisa kita isi ulang, contohnya di sini ada baterai nikel kadmium, ya, yang beda potensialnya sekitar 1,4 volt, sedikit lebih rendah dibandingkan sel tadi, seng karbon. Reaksi yang terjadi di sini dalam suasana basah juga, kadmium menjadi kadmium hidroksida, lalu di sini nikel menjadi nikel hidroksida. Ya. Pada saat kita manfaatkan energi listriknya, ini yang terjadi. Dari kadmium jadi padatan kadmium dengan padatan nikel oksida, ya, kemudian menjadi hidroksidanya. Ini reaksinya spontan. Tapi pada saat diisi ulang, reaksi kebalikannya yang terjadi. Kita berikan energi supaya ini bereaksi menghasilkan produk ini. Sehingga nanti ketika kita cabut sumber listriknya, sudah banyak lagi reaktan. Ini yang menghasilkan sel spontan menjadi reaksi kebalikannya. Ya, itu yang terjadi ketika kita mengisi ulang dan memakai baterai tersebut. Yang ketiga, ini yang banyak kita pakai ya di ponsel, kamera digital, komputer. Kita memakai baterai lithium yang dapat diisi ulang, tapi tidak mengandung logam lithium. Baterai ini disebut sel ion lithium dan menggunakan ion lithium sebagai gantinya. Lithium ini kenapa dipilih? Karena ini kan unsur yang sangat ringan. Ya. Kemudian kalau dilihat dari potensial reduksinya, ini sangat mudah untuk teroksidasi kan ya, menghasilkan elektron. Itu yang kita inginkan. Makanya ringan, kita bisa buat menjadi suatu sumber energi yang sangat kecil dibandingkan dengan ion-ion logam lainnya. Tapi kan masalahnya lithium ini sangat rentan terhadap air, ya, akan bisa bereaksi hebat dengan air. Oleh karena itu, di sini selnya itu dibuat dalam, misalnya elektrolitnya adalah elektrolit yang merupakan pelarut organik, bukan dalam air. Tapi selain itu di sini karena kerentanan terhadap ion terhadap oksidasi litium, ya, di sini kita tidak memanfaatkan langsung logam litiumnya, melainkan ion litiumnya. Ya. Jadi faktanya operasi sel ini sebenarnya tidak melibatkan oksidasi dan reduksi dari litiumnya, ya. Tapi di sini menggunakan pengangkutan ion Li+ melalui elektrolit, ya. Di sini elektrolit, di sini ada 2 elektroda, satu grafit, satu logam yang mengandung oksida litiumnya. Jadi kita memanfaatkan oksida logam litium. Yang terjadi nanti ion litium plus ini akan ditransfer, akan berpindah melalui elektrolit dari satu elektroda yang ada sumber litiumnya, dari satu elektroda ke elektroda lain, dalam hal ini adalah grafit, yang disertai dengan pengangkutan elektron melalui sirkuit eksternal untuk menjaga keseimbangan muatan. Jadi pada saat kita, ya, jadi awalnya ini pada saat kita isi, ya, kita isi ulang dulu. Awalnya itu semua litium sumbernya ada di coba, ini anoda atau katoda? Untuk yang gambar A, ini siklus pengisian berarti ya. Kalau pada saat pengisian, reaksi yang terjadi itu elektrolisis. Di dalam elektrolisis yang bermuatan positif itu adalah anodanya. Jadi ini anoda, ini katoda. Kita berikan energi listrik. Ya. Elektron mengalir pada rangkaian luar dari anoda ke katoda. Kemudian di sini lepas atau ada pengangkutan, ada transport dari
oksida logam litium ke katoda. Nah, pelepasan ini supaya terjadi keseimbangan muatan diimbangi dengan pelepasan elektron, itu yang kita manfaatkan. Ini pada saat pengisian. Nah, pada saat kita pakai, nah ini terjadi spontan, akan balik lagi dari grafit menjadi ke dalam oksida litiumnya, ya. Itu yang terjadi pada sel litium. Lalu ada lagi yang namanya sel bahan bakar, ya. Ini seperti yang kita lihat di bagian awal aplikasi di banyak mobil yang menggunakan sel ini. Sel-sel galvani umumnya hanya dapat menghasilkan daya untuk waktu yang terbatas karena reaktan elektroda ini akhirnya suatu saat akan habis, seperti sel primer tadi, seng karbon, ya, seng grafit, Zn grafit. Kalau misalnya sudah habis reaktannya, ya sudah, tidak bisa kita manfaatkan lagi energi listrik dari reaksi yang spontan. Tapi kalau sel bahan bakar ini adalah sel elektrokimia di mana reaktan di elektroda itu terus dipasok terus-menerus dan dapat beroperasi tanpa batas selama memang pasokan reaktannya itu dipertahankan. Jadi di sini reaktannya adalah oksigen dan hidrogen, produk akhirnya adalah air. Selama sumber atau reaktannya ini ada, kita masih akan terus bisa memanfaatkan energi listrik dari sel elektrokimia tersebut. Di mana di anoda ini terjadi oksidasi, ya, hidrogen dalam kondisi basa menjadi air, kemudian di katoda ada reduksi air, ya. Reduksi oksigen, ya, dalam air menjadi OH-. Itu adalah sel bahan bakar. Oke, satu lagi aplikasi untuk sel galvani, ya, korosi, fenomena korosi yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan korosi? Selama ini kita identik dengan hanya besi, ya. Korosi ini adalah proses alami yang mengubah logam. Sebetulnya bukan hanya terjadi pada besi, tapi umumnya memang yang kita temukan ini adalah untuk logam besi. Menjadi bentuk yang lebih stabil secara kimia, jadi ada perubahan dari logam menjadi oksida logam, hidroksida logam, atau sulfida logam. Nah, contoh korosi yang paling membebani secara ekonomi ini adalah korosi pada besi, yaitu konversi besi menjadi oksida besi yang stabil. Bagaimana syarat terjadinya korosi? Yang pertama, kita punya logam besinya, ya. Logam besi ketika terekspos dengan udara, lalu ada kelembaban, ya, ada air, ya, di sini ada tetesan air. Jadi kalau misalnya kita punya besi, ya, yang kita simpan di luar, lalu misalnya terkena air hujan, ada udara, itu sudah bisa dipastikan lama-kelamaan itu akan berubah, ya, menjadi menguning seperti ini, ya, terjadi karat. Karat itu adalah oksida dari besi itu sendiri. Ketika ada ketiga spesies tersebut, ini otomatis akan terjadi reaksi oksidasi dari besi menjadi Fe2+, ya. Ini ada elektron yang dilepaskan, ditangkap oleh oksigen yang ada di udara, ini menjadi air. Nah, ini kemudian terbentuknya kan Fe2+, ya. Fe2+ ini tidak stabil, dengan mudah dia akan teroksidasi kembali menjadi Fe3+. Di sini lalu ada oksigen di udara, ini akhirnya jadi oksigen terlarut yang akan mengoksidasi Fe2+ lebih lanjut menjadi Fe3+ sebelum akhirnya terdeposisi menjadi karat. Jadi syarat terjadinya pembentukan karat atau korosi itu harus ada kelembaban, ada air, dan juga ada terekspos dengan udara. Oke. Kalau kita lihat dari perhitungannya, kespontanan proses korosi. Pada keadaan standar, ini adalah potensial reduksi untuk besi,
ya, 2 plus menjadi besi 0, nilainya minus 0,45 volt. Artinya ini kan E0 ini namanya potensial reduksi. Ini nilainya negatif, artinya kecenderungannya ini adalah untuk terjadi oksidasi. Ya, dari sini juga kita bisa melihat Fe2+ itu lebih mudah untuk teroksidasi menjadi Fe3+. Lalu potensial reduksi untuk oksigen ini 1,23 volt. Ketika kedua sistem bergabung, ini hasil oksidasi ketika kontak dengan air dan udara. Nah, kemudian di udara masih ada oksigen, ini akan teroksidasi lagi menjadi Fe3+. Ya. O2-nya akan tereduksi, Fe-nya akan teroksidasi. Fe-nya ini menjadi Fe2+. Ya, dari sini kita setarakan. Lalu kalau dalam keadaan standar pH 0, ini korosif berlangsung spontan karena ini nilainya positif. Bahkan kalau kita masukkan pH-nya, di sini kan ada Q-nya itu dibagi H plus pangkat 4 dikali tekanan oksigen. Nah, kalaupun kita masukkan H plusnya itu adalah 10 pangkat min 7, tetap nilainya itu adalah positif 0,81. Jadi reaksi akan berlangsung secara spontan hampir pada semua kondisi selama ada air, ada oksigen di udara. Ini tadi tahap pertama ya, dari logam besi menjadi Fe2+ ketemu oksigen, ya ada air. Hasilnya reaksi spontan menghasilkan Fe2+, kemudian oksigen terlarut selanjutnya akan mengoksidasi kembali Fe2+ menjadi Fe3+. Akhirnya di sini kita punya besi 3+ yang membentuk oksida terhidrasi yang sukar larut. Ini pada akhirnya yang warna coklat-coklat tadi, karat, itu adalah oksida dari besi ya, oksida besi yang mengandung hidrat. Itu proses terjadinya korosi. Kemudian, nah tadi kan proses ini merupakan salah satu proses yang membebani secara ekonomi karena kan aplikasi penggunaan besi itu banyak sekali ya. Kalau misalnya dalam pipa-pipa untuk berbagai industri, kalau tidak kita lindungi ya harus terus diganti, itu kan secara ekonomi tidak menguntungkan. Jadi banyak berbagai cara yang dilakukan supaya bagaimana cara melindungi terhadap korosi. Salah satunya di sini ada yang kita sebut sebagai proteksi katoda. Kita menjadikan besi, intinya kita jangan sampai membuat besi tersebut mudah mengalami oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasinya siapa? Yang lain. Ya. Jadi proteksi katoda adalah upaya proteksi secara elektrokimia dengan melapisi besi dengan logam lain yang potensial reduksinya lebih kecil dari besi. Kalau lebih kecil dari besi, berarti yang mengalami oksidasi adalah logam tersebut, bukan besinya. Contoh, misalnya kita melapisi besi dengan logam seng. Jadi yang terjadi kalau terkena ada udara, ada air, yang akan mengalami oksidasi ini adalah Zn-nya, menjadi Zn2+. Besinya di sini masih terlindungi. Ya, Zn-nya ya memang rusak gitu ya, terlarut. Jadi selama ini Zn-nya lapisannya masih cukup tebal, masih bisa melindungi besi dari oksidasi akibat ada air dan udara, ini masih aman. Oke. Itu akhir dari pembahasan sel galvanik. Ya, jadi nanti aplikasinya bisa banyak sekali. Pertama kita bisa menentukan kespontanan suatu reaksi, nanti bisa mencari berapa konsentrasi suatu sampel sel larutan, kita buat sel galvaninya, atau nanti dalam bentuk aplikasinya ya, berapa
misalnya arus listrik yang bisa kita manfaatkan dari suatu sel galvanik yang disusun dengan cara tertentu ya. Nanti kita lihatlah coba berbagai aplikasi. Sekarang kita lihat aplikasi yang sel elektrokimia yang kedua. Ya, ini sudah dari tadi kita bahas. Ini intinya kebalikan dari sel volta atau sel galvanik. Kalau sel galvanik atau volta ini dirancang untuk memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi redoks yang spontan. Contoh dari awal kita sudah membahas elektrodanya tembaga dengan seng. Reaksi akan berlangsung spontan karena selnya lebih dari 0. Nah, kalau kita balik ya. Ini kalau dalam sel volta, Zn yang mengalami oksidasi, Cu-nya Cu2+ yang mengalami reduksi. Kalau kita balik, ini anoda negatif, katoda positif. Nah, ini sebaliknya, anoda positif, katoda negatif. Ya. Ini tidak akan berlangsung spontan. Nah, jika reaksi dibalik, ini tidak akan spontan. Nah, sel elektrolisis dirancang untuk dapat mendorong reaksi yang tidak spontan tersebut agar terjadi dengan cara mengalirkan energi listrik. Ya. Jadi di sini kalau dalam sel elektrolisis ini adalah sumber energinya karena dihitung kalau dalam sel galvanik ini 1,1 beda potensialnya positif. Kalau misalnya kita ganti hubungkan ini akan bernilai kalau dari hitungan ini minus 1,1, artinya reaksi tidak akan berlangsung spontan. Nah, supaya spontan, kita harus berikan energi lebih besar dari itu supaya elektron mengalir. Ya, elektron tetap mengalirnya dari anoda ke katoda. Ini juga sama, anoda ke katoda. Tapi di sini yang pertama kali terjadi reaksinya karena diberikan sumber listrik, ya, aliran elektron, ini akan ditangkap oleh katoda. Jadi katodanya di sini bermuatan negatif. Terjadi dulu reaksi penangkapan elektron. Lalu di sini dipaksa untuk melepaskan elektron. Ya, jadi aliran elektron sama, yang membedakan hanya ini reaksinya tidak spontan dan kutubnya yang berlawanan. Sisanya semua sama. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ini rangkuman apa perbedaan sel elektrolisis dengan sel galvanik. Ya. Pada kedua sel elektrokimia, ini persamaannya, reaksi reduksi berlangsung katoda, oksidasi berlangsung di anoda. Nah, perbedaan yang mendasar di antara keduanya untuk elektrolisis yang kita bahas saat ini, anodanya positif, kalau galvanik negatif. Katodanya negatif, kalau galvanik positif. Reaksinya tidak spontan, kalau galvanik spontan. Karena tidak spontan, untuk membuat reaksi spontan memerlukan energi. Kalau galvanik sebaliknya, menghasilkan energi. Ini dasar ya yang harus kita pahami terkait sel elektrokimia. Nah, tingkat kesulitannya paling di sini kita harus bisa, tuntutannya apa dalam sel elektrolisis? Kita harus bisa memprediksi produk elektrolisisnya. Kalau pada secara teori, kita pertama harus bisa memprediksi secara teori, lalu nanti kita sesuaikan berdasarkan pengamatan, betul tidak yang terjadi adalah seperti itu. Meramalkan produk elektrolisis bisa sederhana, bisa juga rumit, tergantung berapa banyak spesies yang saling berkompetisi untuk direduksi atau dioksidasi. Nah, di sini kita harus kita bisa bagi ya menjadi beberapa jenis larutan. Kalau misalnya yang pertama, elektrolisisnya itu adalah lelehan suatu garam, saya harap tidak ada yang keliru, karena ini sudah jelas, produknya sudah pasti. Karena di dalam larutan, di dalam sampelnya, itu hanya ada lelehan, ya bisa dibedakan ya, lelehan. Ini bukan larutan biasa, yang namanya larutan berarti ada zat terlarut, ada pelarut. Karena biasa kita nyatakan dalam pelarut air, ya larutan itu dilarutkan dalam pelarut air, maka fasanya adalah aqueous.
Tapi kalau ini padatan yang kita lelehkan. Jadi ini liquid, cairan ion klorida dan cairan ion natrium. Jadi di dalam selnya, di dalam cairannya, ini hanya terdiri dari Cl- dan Na+ berupa cairan. Jadi jangan sampai ada yang salah ya kalau dalam elektrolisis lelehan, karena sudah dipastikan produknya yang kemungkinan mengalami oksidasi. Ya. Di sini kan di logsnya -1, yang ini 0. Na+ di logsnya +1, yang ini 0. Ini terjadi peningkatan, ya, naik kan ya, peningkatan bilangan oksidasi. Jadi sudah pasti yang mengalami oksidasinya adalah ion Cl-. Hasilnya produknya adalah gas klorida, gas klor. Ya. Kemudian di katodanya sudah pasti yang mengalami reduksinya adalah Na+ jadi Na. Jadi hasilnya adalah padatan natrium. Ya. Jadi di anodanya, nah, ini gelembung-gelembung ini menunjukkan nanti akan terbentuk gelembung gas. Ya, gelembung gasnya apa? Gelembung gas Cl2. Sedangkan di katodanya ini nanti akan ada endapan natrium. Aliran elektron tetap ya dari anoda ke katoda. Tapi di sini anoda positif, katoda negatif. Dan satu lagi bedanya, kalau galvani tadi harus kita pisah kompartemennya atau wadahnya antara anoda dan katoda. Kenapa? Karena begitu terhubung, itu pasti terjadi reaksi yang spontan. Kalau kita gunakan dalam satu wadah, kita campurkan, reaksi itu pasti spontan dan kita tidak punya waktu untuk bisa memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi spontan tersebut. Makanya harus kita pisah dulu. Jangan dulu terjadi reaksinya. Makanya kita pisah. Kita hubungkan dengan jembatan garam, lalu kita ukur dengan voltmeter atau kita hubungkan dengan suatu device atau alat elektronik. Tapi kalau untuk elektrolisis, ya memang ada yang 2 kompartemen, tapi satu pun tidak masalah. Karena selama kita tidak memberikan energi listrik, tidak akan terjadi apa-apa. Namanya juga reaksi yang tidak spontan. Jadi meskipun ada dalam satu wadah, anoda dan katodanya dicelupkan ke dalam satu cairan atau larutan, itu tidak akan terjadi suatu reaksi yang spontan. Selama kita tidak memberikan sumber energi listrik. Nah, yang kedua, ini masih lelehan ya. Nah, lelehan tapi lebih kompleks. Kalau tadi hanya satu jenis lelehan, kalau sekarang kalau campuran dari lelehan, yang penting kita paham apa makna dari potensial reduksi. Ya, dari namanya saja harusnya sudah jelas. Potensial reduksi, berarti potensi untuk mengalami reaksi reduksi. Semakin besar nilainya, semakin mudah mengalami reduksi. Semakin kecil nilainya, semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi di sini tinggal kita tentukan ada spesies apa saja yang bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Kita kategorikan, ya, kita pisahkan kelompoknya, lalu pilih di antara kelompok tersebut mana yang lebih mudah mengalami oksidasi, mana yang lebih mudah mengalami reduksi. Hanya itu, ya. Ini masih relatif lebih mudah. Karena sudah pasti di dalam kita hanya membandingkan potensial reduksinya. Potensial reduksi standar untuk setiap spesies. Contoh di sini campuran lelehan garam. Kalau tadi hanya satu lelehan garam. Misalnya lelehan garam NaCl dan KBr. Berarti kita punya campuran Na+, K+, Cl- dan Br-. Nah, kita bagi dua nih. Yang mungkin mengalami reduksi, nanti dari +1 menjadi 0, ini juga sama. Yang mungkin mengalami oksidasi dari -1 menjadi 0, ini juga sama. Lalu kita bandingkan, ini kan sudah kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini di katodanya, reduksinya, ini di anodanya, oksidasinya. Yang akan mengalami reaksi reduksi yang potensial reduksinya lebih besar.
Nah, ini karena dua-duanya bernilai negatif, negatif ini sesuai ya dengan angka. Minus 1 lebih kecil dibandingkan 0. Minus 1 lebih kecil dibandingkan 1. Jadi ada maknanya, nolnya sesuai dengan angka realnya, ya, bukan tanda seperti pada termodinamika. Berdasarkan potensial reduksi kedua kation dapat diramalkan yang paling besar nilainya adalah yang Na+. Jadi Na+ ini memiliki tendensi lebih besar untuk tereduksi pada katoda dibandingkan ion K+. Jadi di katoda yang terjadi ini. Dengan cara yang sama kita bandingkan untuk di anodanya. Untuk yang anoda berarti yang akan mengalami oksidasi, cari yang potensial reduksi standarnya paling kecil. Nah, ini dua-duanya positif, mudah ya. Berarti yang paling kecil adalah yang Br-. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan reaksi selnya yang terjadi di dalam sel elektrolisis tersebut. Berarti di sini 2Na+ ditambah 2Br- menjadi 2Na ditambah Br2. Itu adalah reaksi selnya kalau kita buat sel elektrolisis dalam campuran lelehan garam. Oke. Jadi yang pertama tadi lelehan 1 garam mudah ya. Lelehan 2 garam juga masih mudah harusnya. Nah, yang ketiga, kalau dalam elektrolisis air. Air ini merupakan molekul yang dapat mengalami oksidasi dan reduksi. Oksidasinya, nah siapa yang mengalami oksidasi di sini? H+H-nya atau oksigennya? H di sini +1, O -2. Oksigen 0, H-nya +1. H-nya +1. Jadi yang berubah di sini adalah oksigen ya. Ini dalam oksidasi air, yang teroksidasi itu adalah oksigen. Dari -2 naik menjadi 0. Melepaskan 4 elektron. Sebaliknya, kalau reduksi itu H-nya. +1, -2, ini 0, ini -2, ini +1. Ya, jadi yang mengalami perubahan adalah H-nya. Dari +1 menjadi 0. Nah, jadi ini nanti tidak perlu dihafal kalau misalnya takut keliru, kita hanya perlu tahu produknya. Kalau oksidasi berarti H2O jadi O2, tinggal setarakan seperti biasa. Ya. Di sini kan O-nya produknya 2, setarakan dulu yang mengalami perubahan redoks, bilangan oksidasi itu ada oksigen, di sini 2, di sini 2. Nah, di sini muncul ada 4H, kita tambahkan 4H+. Terakhir tinggal setarakan. Di sini 4+, di sini 0. Ini berarti dikurangi 4 elektron. Yang penting makanya kita tahu reaktan dan produk. Di sini yang mengalami reduksi air itu air jadi hidrogen. Oksidasi air itu air menjadi oksigen. Nah, tinggal kita setarakan seperti biasa. Di sini H-nya 2. Kemudian kekurangan O kita tambahkan oke, ini nanti bisa bertahap. Sebentar. Ini H-nya ini H-nya 2, lalu O-nya. Oke. Nah, ini yang dulu ya cara SMA. Kalau kekurangan O ditambahkan OH- dan lain sebagainya. Tapi dengan cara biasa pun, ini nanti coba ya kalian buat penyetaraan dari H2O menjadi H2. Dengan cara seperti kemarin pakai H+, ya. Kemudian nanti ujungnya tambahkan OH- di kedua sisi. Hasilnya seperti ini. Ini adalah potensial reduksinya, standarnya. Kalau dalam keadaan standar 1,23 oksidasi air, tapi kalau pada pH 7 ya. Kalau konsentrasinya tidak standar ini adalah 0,82. Ini juga sama. Nah, dari elektrolisis air murni kalau kita lihat berdasarkan reaksi selnya, ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gas hidrogen dan oksigen dengan reaksi seperti ini. Nah, tapi biasanya kan kita lakukan pada pH netral ya. Pada pH 7, energi yang diperlukan untuk elektrolisis air murni
Nah, berarti katoda dikurangi anoda. Minus 0,1 dikurangi 0,82. Hasilnya adalah minus 1,23. Ini kan tidak berlangsung secara spontan ya. Kita perlu energi yang lebih besar dari 1,23 untuk memaksa supaya reaksi ini berlangsung. Nah, ketika perangkat elektrolisis disambung ke sumber listrik, tetap tidak ada energi yang diamati. Hal ini terjadi kenapa? Karena jumlah ion dalam air murni itu terlalu rendah. Konsentrasi H+ sama dengan OH-, yaitu 10⁻⁻⁷ molar. Jadi kalau hanya elektrolisis air, meskipun secara teori ini kan bisa kita berikan potensial lebih dari 1,23 volt supaya reaksi ini berlangsung. Tapi kalau pada pH 7, ion-ionnya juga di sini kecil sekali, 10⁻⁷, 10⁻⁷, ini pangkat 2, nanti pangkat 4. Hasilnya tetap tidak teramati, tidak ada gelombang gas, tidak ada hidrogen dan oksigen yang kita amati di dalam sel elektrolisisnya. Karena saking kecilnya konsentrasi ionnya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan ke dalam air murni tersebut, misalnya suatu garam ya, Na, contohnya Na2SO4, di sini elektrolisis air, jadi reaksi reduksi oksidasi air ini bisa terjadi. Jadi yang kita amati ini gasnya ditangkap di bagian ujung, misalnya tabung reaksi ya, ada gelembung seperti ini yang dihasilkan dari permukaan elektroda pindah ke atas, tertampung di sini. Semakin banyak gasnya, nanti ini akan menekan larutan di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa dihasilkan gas dari elektrolisis air yang ditambahkan Na2SO4. Kita coba lihat lebih detail. Berarti kelompok yang keempat ya, tadi ada elektrolisis satu lelehan, campuran lelehan, air. Sekarang kalau larutan garam. Ketika air dapat mengalami elektrolisis, maka air merupakan kompetitor dalam elektrolisis larutan garam. Ini contoh lain ya, nanti kalian bisa coba ini, gabungkan, cari ya. Ini kan oksidasi untuk air reduksinya ada, berarti cari oksidasi untuk Na+, reduksi Na+ menjadi Na, oksidasi SO4, coba lihat di tabel itu kemungkinan menjadi apa. Kalian bisa coba bandingkan apakah betul memang yang terjadi itu adalah elektrolisis air. Dua-duanya, di anoda dan di katoda. Bisa coba dibuktikan. Kalau yang di sini ini contoh lain. Untuk elektrolisis larutan NaI. Artinya di dalam larutan itu hanya ada di sini ada Na+, ada I-. Ya. Lalu ada air yang bisa tereduksi menjadi H2, ada air yang bisa teroksidasi menjadi O2. Jadi spesiesnya tuh hanya ada 3 di dalam larutan. Ini ya dan air. Nah, lalu kita lihat, bandingkan dengan potensial reduksi standar masing-masingnya. Berarti di anoda yang mengalami oksidasi yang mana? Kalau Na+ kan kemungkinan jadi Na. Reduksi. Berarti Na+ ditempatkan di katoda, bersaing dengan air. Berarti I- ini kan kemungkinannya menjadi I2, dari -1 naik jadi 0. Ini di anoda, bersaing dengan air. Kita cari ya. Ini pada umumnya kan kita lakukan pada pH 7. Jadi potensialnya yang ini. Lalu ini dari data ya, dari deret volta misalnya diketahui diberikan. Nah, dari sini kita bandingkan sama seperti pada saat membandingkan campuran lelehan garam. Langsung coba kita lihat dari sini. Yang akan lebih mudah mengalami oksidasi berdasarkan data ini yang mana? Air atau I-? Yang oksidasi. Yang mana? Iodida atau air yang akan lebih mudah mengalami oksidasi berdasarkan potensial reduksi standarnya. Ini saya nggak terlalu cepat kan ya? Kalau terlalu cepat disampaikan saja.
Yang mana? Iodida, Bu. Yang mana? Maaf. Yang Iodida, iodida, yang imin. Betul, ya. Jadi yang lebih kecil itu yang lebih mudah mengalami oksidasi. Sebaliknya, direduksi berarti yang paling besar. Dilihat dari angkanya, betul ya. Berarti di sini mana yang mengalami reduksi? Air atau Na+? Air, Bu. Air ya. Ini prediksi kita, apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi kalau kita melakukan elektrolisis larutan NaI. Jadi pengamatannya, kalau kita lihat di sini, di katoda harusnya ada gelembung H2. Di anoda juga, kalau di anoda ini I2 bukan gas ya. Ini terbentuk larutan I2, warnanya kuning ya kalau nggak salah. Berdasarkan nilai potensial reduksinya, maka I- akan lebih mudah teroksidasi dibandingkan air, ya, karena potensial reduksinya lebih kecil. Sedangkan untuk reduksi, air lebih mudah tereduksi dibandingkan Na+. Jadi di sini kita bisa menuliskan sesuai ya tadi, I- dan reduksi air. Ini reaksi yang terjadi di anoda, ini yang terjadi di katoda. Jadi pengamatannya, nanti di katoda akan terbentuk gelembung gelembung hidrogen. Kalau di larutan ini akan terbentuk larutan iodida. Aliran elektron dari anoda ke katoda, positifnya untuk anoda, negatif untuk katoda. Ya. Jadi ada sebetulnya 4 kelompok saja. Lelehan garam, campuran lelehan garam, air, dan larutan garam. Nah, biasanya yang larutan garam itu yang sebetulnya kalau kita lihat, coba ya saya rasanya di sini. Dalam larutan garam itu ada pengecualian. Saya lupa yang mana ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Di slide-nya tidak ada, tapi ini adalah fenomena yang biasa terjadi ya. Contoh kalau tadi NaI, sekarang kalau NaCl. NaCl di sini Na. Di Na plusnya tidak masalah, sama seperti tadi. Tapi di iodida atau di klorida dengan airnya dalam reduksinya, kalau berdasarkan potensial reduksinya, harusnya yang mengalami oksidasi ya. Yang mengalami oksidasi itu adalah air. Ya. Seharusnya ini oksidasi. Tapi pada kenyataannya, secara eksperimen kita menemukan justru yang teroksidasi itu adalah Cl- menjadi Cl2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini makanya ada yang namanya potensial lebih pembentukan oksigen. Ini dipengaruhi oleh bagaimana, tergantung dari permukaan, elektroda yang digunakannya apa. Ini bergantung pada bagaimana interaksi antara permukaan elektroda dengan oksigen. Jadi kalau misalnya menemukan fakta, dari mana kita tahunya? Biasanya nanti disebutkan, produknya itu adalah gas klorida. Nah, jangan heran, atau misalnya produknya itu adalah misalnya terbentuk iodida di anoda. Kalau berdasarkan teori kan kita mungkin menyangkanya nggak mungkin ada gas klorida yang terbentuk di anoda. Karena yang harusnya mengalami oksidasi itu adalah air ya. Air menjadi gas oksigen. Tapi pada kenyataannya pengamatannya itu yang terbentuk adalah Cl2. Berarti langsung kita tuliskan reaksi di anodanya itu adalah Cl2 menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi nanti kita bisa lihat layar di contoh soalnya kapan kita memprediksikan menggunakan potensial reduksi standarnya, kapan kita langsung lihat dari informasi yang ada di soal. Oke.
Nah, sedikit lagi. Sekarang aplikasinya. Nah, di sini ada sebelum ke analisis kuantitatifnya ya, ini contoh aplikasi dari elektrolisis. Ini biasa digunakan untuk pemurnian natrium. Logam natrium diproduksi secara komersial dalam sel Downs dengan elektrolisis campuran lelehan natrium klorida dan kalsium klorida. Ini semuanya dalam bentuk lelehan. Ya. Nanti produknya itu terpisah. Dari hitungan tadi sudah kita lihat ya, aplikasi campuran lelehan, silakan bisa dibuktikan kompetisi di anoda dan katodanya. Di sini produknya nanti bisa kita pisahkan, ada lelehan natrium, ini adalah gas klorin. Nah, penambahan kalsium klorida memungkinkan sel untuk dioperasikan pada suhu yang lebih rendah karena titik leleh campurannya lebih rendah ya, jauh di bawah NaCl murninya. Ini aplikasi yang pertama ya, pemurnian natrium. Lalu, jadi elektrolisis itu banyak ya aplikasinya di industri untuk produksi berbagai bahan kimia yang sifatnya sumber dari pembuatan berbagai produk. Misalnya klor, untuk banyak kan membuat PVC, bahan plastik. Nah, sumber-sumber dari bahan kimia utamanya itu dari mana? Beberapa di antaranya ini dari elektrokimia, sel elektrokimia. Contoh lain ini produksi klor dan NaOH. Gas klor dan NaOH diproduksi dalam skala industri dari elektrolisis larutan NaCl saja. Kita sudah lihat NaCl. Nah, ini apa? Kalau dilihat dari potensial reduksi kan tidak harusnya yang mengalami oksidasi itu oksigen ya. Tapi kenyataannya produknya itu adalah gas klor. Nah, ini dipengaruhi oleh bagaimana interaksi antar muka elektroda dengan oksigen. Ya. Ternyata perlu potensial lebih untuk bisa menghasilkan oksigen. Jadi yang lebih mudah terbentuk itu adalah Cl2-nya dibandingkan dengan O2. Sini reaksi di anoda, oksidasi Cl- menjadi Cl2. Ini produknya yang diharapkan gas klor. Kemudian di dalam katodanya ini terjadi reduksi air. Dalam reduksi air ini, lalu ini kan sumbernya NaCl ya, ada Na+ ketemu OH-, jadi di sini kita bisa menghasilkan natrium hidroksida. Bisa dipisahkan antara gas dengan larutan dari skema alatnya. Oke. Yang ketiga, sel elektrolisis juga ini digunakan untuk produksi aluminium. Di sini sumbernya adalah ini biji aluminium ya, Al2O3, dilakukan mengikuti diagram di bawah ini yang bertindak sebagai, di sini Al2O3 dicampurkan dengan mineral lain ya, kriolit, Na3AlF6 untuk sama tujuannya seperti tadi ya, penambahan kalsium apa tadi. Tujuannya adalah untuk menurunkan titik leleh aluminium oksidanya. Yang bertindak sebagai, karena ini sel elektrolisis ya, katodanya ini yang bermuatan negatif, berarti di sini tidak disebutkan apa ya. Kalau anodanya ini yang bermuatan positif adalah elektroda karbon. Lalu di sini ada elektrolit ya, lelehan. Ini tujuannya tadi untuk menurunkan titik leleh Al2O3, dan Al2O3 ini sebagai sumber utamanya. Hasilnya nanti akan terbentuk, berarti di sini dari Al3+ menjadi dari padatan Al. Nanti silakan dicoba didalami lebih lanjut ya, kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, coba cari persamaan reaksinya sehingga nanti ini menghasilkan lelehan aluminium. Ini sekilas saja aplikasi dari sel elektrolisis. Yang terakhir rasanya ya, dua lagi. Pemurnian tembaga. Nah, ini banyak sekali, rasanya pernah beberapa kali ditanyakan di dalam analisis kuantitatifnya untuk pemurnian tembaga. Prinsipnya kita di sini buat atau ambil pakai 2 buah elektroda, di mana satu elektroda itu adalah tembaga yang belum murni, yang masih sekitar 99%, masih ada pengotornya 1%.
Pengotornya itu biasanya perak, emas, platinum, besi, dan seng. Lalu yang satunya lagi, ini tembaga yang sudah murni. Jadi di dalam aplikasinya ini ada alternating slab, jadi selang-seling yang murni dengan yang tidak murni. Lalu caranya di sini kita berikan suatu potensial energi listrik supaya yang tidak murni tersebut, ya di sini kan mengandung CO2+, lalu ada logam-logam yang lebih mudah teroksidasi dibanding CO2+, ada logam-logam yang sulit teroksidasi dibandingkan CO2+, seperti perak, emas, itu kan perak, emas, platinum ini lebih sulit teroksidasi, dia cenderung tereduksi. Besi, seng ini lebih mudah teroksidasi. Jadi ketika kita berikan potensial yang lebih mudah mengalami oksidasi, termasuk tembaganya itu sendiri, dia akan larut. Sedangkan yang tidak teroksidasi, dia akan jatuh membentuk suatu lumpur anoda. Nah, kemudian harapannya di sini yang CO2 plusnya ini akan tereduksi, jadi akan terendapkan di logam tembaga yang sudah murni, jadi ini akan semakin besar. Ya. Kemurnian tembaga ditingkatkan hingga 99,96% sebelum digunakan sebagai kawat listrik. Jadi prinsipnya kita larutkan CO2 plus dari suatu tembaga yang tidak murni, lalu diendapkan di katoda. Itu pemurnian tembaga. Yang terakhir harusnya. Oke, ya betul. Contoh elektrolisis ini yang paling banyak juga penggunaannya itu adalah electroplating, jadi pelapisan, ya, membentuk lapisan tipis. Apakah biasa digunakan sebagai ornamen, pelapisan ornamen, atau memang sengaja untuk pelindung yang tipis, umumnya 0,03 mm hingga 0,05 mm. Kita lapiskan satu logam di atas logam lainnya. Electroplating adalah teknik umum untuk meningkatkan penampilan dan daya tahan benda logam. Misalnya lapisan tipis perak diaplikasikan pada benda-benda baja, ya seperti sendok, itu kan bahannya baja. Nah, supaya ya secara ornamen juga baik gitu. Kita lapiskan secara tampilan juga baik. Kita lapiskan misalnya lapis tipis perak di atas permukaan baja tersebut. Nah, itu dilakukan dengan cara elektrolisis untuk membuatnya menarik dan untuk mencegah karat juga. Ya. Contoh, nah ini yang ingin kita lapiskan kita tempatkan di katoda supaya ion logam yang ingin kita lapiskan tereduksi menjadi logamnya terlapis di katoda. Di sini elektrodanya, ini elektroda logam yang sesuai dengan ion logam yang ada di dalam larutan. Oke. Nah, baru bagian yang terakhir sedikit lagi. Ini aplikasi dari kita harus bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Baru nanti kita hubungkan dengan dalam elektrolisis berapa muatan, berapa arus listrik yang harus dialirkan selama beberapa waktu supaya misalnya terdeposisi sekian padatan misalnya dalam katoda. Ya. Jadi prinsipnya di sini arus listrik ya dalam sel elektrolisis arus listrik itu digunakan untuk menggerakkan reaksi kimianya karena kan reaksinya tidak spontan. Listrik dinyatakan dengan arus listrik dinyatakan dengan ampere, artinya ada 1 coulomb yang mengalir setiap 1 detik. Di dalam elektrolisis di sini elektron bertindak sebagai reaktannya sehingga memiliki hubungan stoikiometrik dengan reaktan dan produk lainnya. Jadi kuncinya bisa melakukan analisis kuantitatif dalam elektrolisis harus bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan harus bisa menentukan reaksi setengah sel. Karena biasanya kita fokus pada salah satu elektroda. Misalnya berapa penambahan massa di katoda, berapa pengurangan massa di anoda. Oh, berarti kan kita harus tahu dulu reaksi setengah sel di katoda apa, di anoda apa. Nah, kalau fokus kita hanya di setengah sel, karena ini merupakan hubungan stoikiometrik, kita tidak perlu menyetarakan sampai hilang elektron di kedua sisi.
Ya, kalau kita fokusnya hanya di 1,5 sel. Yang penting kita tahu hubungan misalnya tadi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, ada hubungan antara elektronnya di sini 2 mol elektron, Cu2+-nya 1 mol. Berapa elektron atau berapa arus listrik yang harus diberikan selama beberapa waktu tertentu supaya Cu2+ terdeposisi menjadi Cu sebanyak sekian. Nah, kita hanya perlu perbandingan mol elektron dengan mol Cu-nya. Nah, tapi kalau misalnya nanti mungkin lihat ada aplikasi yang menghubungkan katode dengan anodanya, nah, prinsipnya sejumlah listrik yang mengalir di anoda itu juga sama dengan yang mengalir di anoda. Jadi mol elektron yang diterima di anoda akan sama dengan mol elektron yang dilepaskan di anoda. Itu prinsipnya. Ya, jadi harus tahu kapan kita harus menyetarakan sampai elektronnya hilang, membentuk reaksi sel, kapan sebetulnya tidak perlu sampai seperti itu, cukup fokus di setengah selnya. Tidak seperti reaktan biasa yang kuantitasnya diukur sebagai massa, untuk elektron yang diukur adalah kuantitas muatannya, ya, Q dalam Coulomb. Dan besarnya muatan bergantung pada berapa kuat arus, ya, I dalam ampere, dan lamanya proses elektrolisis, ya. I itu sendiri ampere adalah Coulomb per second. Lamanya waktu ini dinyatakan dalam detik, ya. Ini saling menghilangkan, ya. Jadi Q satuannya adalah Coulomb. Dan ingat 1 mol elektron 96.500 Coulomb, yaitu yang kita sebut sebagai tetapan Faraday. Jadi untuk perhitungan stoikiometri, muatan elektron yang kita nyatakan dengan Coulomb ini dikonversi ke dalam mol elektron. Kita bagi dengan tetapan Faraday. Kita lihat contoh. Ini skema perhitungan stoikiometri elektrolisis. Sebetulnya ini hanya tambahan ini saja, ya. Q sama dengan I kali T, arus kali waktu, ya. Sisanya stoikiometri biasa. Misalnya, informasi yang diketahui adalah mol A, gitu ya. Yang ingin kita informasi mol A juga. Kalau sebelumnya kita mungkin fokusnya ini untuk ketika membahas gas, ini ketika membahas larutan, ini juga sama ya, gas. Nah, sekarang mungkin fokusnya di sini, di Coulomb, ya. Kemudian yang ditanyakan bisa jadi berapa massa yang terendapkan di katoda, kemudian atau sebaliknya, ya. Jadi ini rangkuman secara keseluruhan sebetulnya stoikiometri. Untuk bisa membandingkan A dengan B dalam suatu persamaan reaksi, baik itu setengah sel maupun reaksi sel, itu harus reaksi kimia yang setara. Jadi kita fokus dulu pada salah satu informasi dari reaktan yang diketahui. Apakah arus dialirkan sebanyak sekian, berarti kita tahu mol elektronnya. Karena dari arus kali waktu dapat Coulomb. Coulomb bagi tetapan Faraday dapat mol elektron. Mol elektron hubungkan dengan reaksi setengah selnya, dapat berapa mol spesi A-nya. Kalau ditanyakan misalnya berapa massa yang terendapkan, kalau kita sudah dapat mol seperti biasa, hubungan mol dengan massa berarti kita kalikan massa molar, ya. Sisanya yang lain ini yang tidak saya lingkari, ini sudah dibahas ya di dalam stoikiometri. Yang berbeda di sini biasanya yang ditanyakan ini massa, lalu hubungannya dengan arus, muatan, mol. Ya, ini menggunakan tetapan Faraday. Nah, sisanya ini yang biasa kita lakukan untuk perhitungan stoikiometri. Kita langsung lihat contohnya. Emas dapat disepuh dari larutan yang mengandung AU3+ sesuai dengan setengah reaksi. Nah, jadi kita fokusnya hanya dalam elektrolisis itu cukup pada umumnya, ya, cukup hanya pada setengah selnya saja. Tapi ada kasus-kasus di mana kalau misalnya dirangkai secara seri atau adalah nanti saya coba lihat ya, kapan kita harus menyetarakan, kapan tidak.
maksudnya kapan kita harus mencari jumlah elektron yang terlibat yang sebenarnya, kapan kita cukup mengambil, oh ini elektronnya 3 mol. Emas dapat disepuh, berarti dalam satu elektroda ya. Kita harapannya sumbernya adalah Au3+, diendapkan, direduksi menjadi Au. Jadi, intinya di sini ada hubungan berapa yang terendapkan, mol yang terendapkan merupakan sepertiga dari mol elektron. Jadi informasinya di sini adalah berapa mol elektronnya dari arus dan waktu. Ingat, arus itu dalam ampere itu coulomb per second. Berarti 25 menitnya harus kita ubah ke detik. Nah, dari sini 25 menit kita bagi dengan kita kali 60, ini dapat detik. Lalu arusnya 5,5 coulomb, ampere itu coulomb per detik. Jadi akhirnya dari sampai sini ini sama dengan I kali T sama dengan Q. Kita dapat muatan elektron. Elektron. Lalu selalu ubah muatan tersebut kita bagi dengan tetapan Faraday. Ini adalah kita dapat berapa mol elektron. Yang dicari berapa massa emas dalam gram. Yang dicari ini massa emas, berarti kan yang padatannya nih 1/3 mol elektron. Makanya ini 1/3 dari mol elektron sampai tahap ini dapat mol elektron kali 1/3-nya. Ini sampai sini kita dapat mol Au, mol emas. Yang ditanyakan massa. Dari sini udah. Tinggal kita kalikan massa molar. Ya. Untuk kasus-kasus seperti ini kita cukup lihat perbandingan mol elektron dengan apa yang ditanyakan cukup dalam setengah reaksi sel. Kita tidak tahu kan ini dengan pembandingnya atau katoda anodanya ya. Anodanya apa tidak tahu, tidak perlu tahu, yang penting kita tahu berapa mol elektron yang mengalir ya. Oke, nah, contohnya misalnya yang terbayang saat ini. Kalau misalnya lawannya itu adalah katakanlah logam lain lah ya, Cu misalnya, berarti di anodanya adalah Cu menjadi Cu2+, itu kan 2 elektron, sedangkan ini 3 elektron. Nah prinsipnya kalau kita ingin tahu berapa, berarti kan oksidasi, berapa ion kalau saya buat, anggap seperti ini. Kalau kita pisah elektrolisisnya, kita disatuin aja lah. Terus saya hanya gambarkan seperti ini ya. Ini katodanya adalah emas, ini Au. Ini anodanya adalah Cu. Ini saya sembarang ya, asal dulu. Di sini terjadi penambahan massa emas dari Au3+, ini kan menjadi Au. Ini akan menempel di sini. Lalu di anodanya ada Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini ditambah 3 elektron. Ini akan berkurang. Ini masanya akan bertambah. Ini masanya akan berkurang. Nah, kalau ditanya berapa penambahan massa, yang ditanyakan penambahan ya, penambahan massa emas di katoda, tadi jawabannya ini. Berapa pengurangan massa Cu di anoda? Dasarnya kita tetap pakai muatan ini. Prinsipnya muatan yang mengalir di katoda sama dengan muatan yang mengalir di anoda. Kalau tadi mol elektron sampai di sini itu sama dengan 3 kali massa Au. Kalau di dalam setengah sel di anoda, berarti mol elektron yang sama itu sama dengan 2 kali massa Cu. Ya. Jadi mudah-mudahan terbayang. Ini kan 3 elektron, ini 2 elektron, tidak perlu kita setarakan menjadi 6. Tapi kita cukup fokus di masing-masing setengah selnya. Tapi prinsipnya arus listrik yang mengalir di katoda sama dengan arus listrik yang mengalir di anoda. Meskipun ini mol elektronnya
beda dalam setengah sel untuk kalau kita setarakan hanya masing-masing setengah sel. Oke, terakhir ya. Tentukan besar arus yang digunakan dalam sel Downs untuk memproduksi logam natrium dengan laju 30 kg per jam. Oke. Arus itu hubungannya dengan Q kali T. Ya. Lalu natrium. Ya, ini fokusnya natrium. Untuk memproduksi logam natrium. Berarti dari natrium ini teroksidasi menjadi tereduksi menjadi Na. Ini kan. Kita hanya perlu tahu di sini ada hubungan muatan dikali waktu ya. Harapannya di sini 30 kg per jam. Berarti informasi ini dulu yang kita tahu. 30 kg sama dengan 30.000 gram dibagi massa molarnya 23 ya, kalau nggak salah 23 lah. Kita bulatkan 23 gram per mol. Nanti di sini dapat mol Na. Dari mol Na, saya hapus dulu. Ini mol elektron sama dengan mol Na karena koefisiennya 1:1. Mol elektron sama dengan muatan dibagi bilangan Faraday. Jadi nanti angka ini kita untuk mencari Q, kita cari mol elektron kalikan dengan tetapan Faraday. Q sama dengan I per T. Atau I sama dengan Q kali T. Oke, kita udah dapat Q-nya. Berarti I sama dengan Q dikali. Q itu nanti satuannya coulomb per second. Ya, karena F itu kan coulomb ya, coulomb. Maaf. Q itu coulomb. Bentar. Ini coulomb kali T-nya harus dalam detik. Jadi kita ubah ini menjadi 1 jam kali 3.600 detik ya, langsung. Detik per jam. Nah, dapat. Ini coulomb kali second. Ini coulomb per second. Q/I per T. Ya, betul ya. Harus sama dengan coulomb kali. Kebalik ya. Q sama dengan I. Betul nggak? Jadi tiba-tiba arus sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T. Maaf. Q sama dengan di sini ya. Kayaknya dari satuan kok kayak nggak itu. Q sama dengan I kali T. I itu ampere coulomb per second kali second. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan arus Q per T. Ya, berapa muatan yang mengalir setiap detik. Q-nya nanti dalam coulomb, T-nya dalam second. Oke, betul. Ya, jadi makanya tadi kalau satuan itu sebetulnya bisa membantu kita untuk mengecek ini masuk akal nggak, betul nggak cara pengerjaannya. Tadi dari rumus yang pertama, satuannya tidak saling menghilangkan, tidak sesuai dengan definisi. Arus sama dengan coulomb per second. Ada yang salah berarti dalam perhitungan. Oke, bisa ya dikerjakan sendiri. Berarti sudah selesai bab elektrokimia. Kita tinggal satu pertemuan lagi, bahas soal-soal latihannya. Baru masih punya berapa minggu? 2 minggu ya? Kita masih punya 4 pertemuan untuk membahas senyawa organik dan biokimia. Insya Allah tidak akan menghabiskan waktu sebanyak 4 minggu. Jadi makanya sudah saya prediksi di pertemuan akhir mungkin kita bisa review kembali untuk materi ujian kedua. Oke.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal 5 pertemuan lagi ya, sampai akhir semester. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin langsung saya akhiri saja ya. Silakan pelajari kembali dengan baik. Ini nanti saya seperti biasa langsung share slide-nya. Saya usahakan nanti sebelum Kamis sudah di-upload soalnya ya, supaya bisa mengerjakan lebih dulu sehingga nanti lebih efektif lah dalam membahasnya. Kita tinggal menyamakan jawaban. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Jaga kesehatannya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.